Ada pohon yang ditakdirkan tidak memiliki bunga yang indah, tapi dia tumbuh diberi akar yang kuat agar tidak tumbang. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke filmnya, saya ingatkan kembali untuk menonton lebih dulu season 1, 2, dan 3-nya yang saya sudah cantumkan linknya di kolom deskripsi. Selain itu, saya menggarisbawahi film ini dibuat oleh Israel yang pastinya banyak fakta yang memojokkan kaum muslim khususnya Palestina. Tapi ini hanyalah film dengan cerita dan karakter fiktif di dalamnya. Apapun yang ditampilkan dalam film ini, mudah-mudahan kita yang sebagai muslim bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Langsung saja tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah operasi yang dilancarkan tim pasukan khusus dalam menangkap kawanan perampok bersenjata di wilayah otoritas Palestina. Salah satu pelaku sempat menyekap manajer bank kemudian coba melarikan diri. Sagi segera melakukan pengejaran. Tapi pelaku terakhir ini harus ditangkap hidup-hidup untuk mendapatkan informasi. Tim dibuat kesulitan karena mendapat hambatan dari kelompok bersenjata di sana. Sagi ditugaskan untuk mundur demi keselamatannya, tapi dia tidak mau menyerah. Akhirnya, tim berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Singkat cerita, tim intelijen menginterogasi seseorang yang bernama Jamal. Tercatat 200.000 shekel yang dicurinya dari otoritas Palestina, tapi aneh Jamal tinggal di lingkungan kumuh. Agen intelijen yang bernama Dana mendapat informasi Jamal bekerja untuk Biro Keamanan Pimpinan Abu Osama. Jamal menutup rapat mulutnya ketika Dana menanyakan kemana uang hasil rampokan dia sebelumnya. Doron yang memutuskan untuk pensiun menghabiskan waktunya menjadi peternak. Malam itu, dia menciduk seorang pria yang masuk ke lahannya tanpa izin. Karena coba menyerang, Doron memberinya pelajaran. Dana dan rekannya menemui Abu Osama karena Jamal yang tertangkap diduga menggunakan uang hasil rampokannya untuk mendanai gerakan teror Ridau. Abu Osama didesak untuk bekerja sama dan berbagi informasi terkait gerakan mereka. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Omar yang bergabung dengan kelompok radikal di Brussel, Belgia. Ternyata Omar bagian dari kelompoknya Jamal. Mereka mendapat informasi tentang penangkapan Jamal dan dua rekan mereka yang dibunuh oleh tim Yahudi. Pimpinan mereka sendiri bernama Haj Ali yang belum diperlihatkan sosoknya. Belum jelas apa alasannya, Doron menolak ajakan Gabi untuk bekerja dengannya setelah dia lepas dari tim pasukan khusus. Datang ke penjara, Abu Osama bertanya kepada Jamal di mana uangnya. Tampak seorang petugas mendengar dari luar sel. Dana mendapat informasi dari Abu Osama tentang kamp pengungsi yang disebutkan oleh Jamal. Kembali ke Belgia, Omar dan dua rekannya membeli sebuah mobil untuk mereka gunakan dalam rencana serangan. Karena pemilik mobil melihat wajah mereka, ini yang dilakukan. Doron hadir dalam pernikahan Sagi dan Nurit, sekaligus bertemu dengan rekan-rekan lamanya. Tim pasukan khusus bergerak ke kamp pengungsi. Musuh berhasil dibantai habis, tapi Dudi melaporkan kepada Dana bahwa mereka sepertinya sudah mempersiapkan diri akan adanya serangan. Itu artinya mereka menganggap Abu Osama telah berbohong. Belum jelas apa alasannya, Jamal dihabisi petugas penjara bernama Adel.
Di tempat pernikahan, Dana melaporkan kepada Gabi, kawanan teroridau ini bukanlah Hamas, tapi sudah terorganisir dan berbahaya. Di waktu yang sama, Gabi mendapat telepon dari Omar yang ternyata informan yang menyusup ke dalam kelompok tersebut. Omar memberikan informasi penting, mereka akan segera beraksi. Omar merasa ketakutan, identitas aslinya akan terbongkar. Gabi menyuruhnya bertahan, karena esok hari dia akan terbang ke Belgia untuk menemuinya. Gabi mengajak Doron untuk jadi pengawal pribadinya menemani dia ke Belgia. Singkat cerita, setelah mendarat, Gabi mengirimkan lokasi pertemuan rahasianya kepada Omar. Setelah itu, Omar menghubungi istrinya yang tinggal di Lebanon. Sedangkan Gabi dan Doron tiba di kedutaan besar Israel di Brussels. Kepala keamanan dubes ini mengaku sudah mempersiapkan lokasi pertemuan Gabi dan informannya di sebuah apartemen yang sudah dipastikan aman. Doron sebenarnya ingin mengecek terlebih dulu, tapi tidak diizinkan olehnya. Memilih santuy di luar kedubes, Doron menghampiri seorang pria mencurigakan, tapi ternyata hanya warga biasa. Gabi menilai Doron tidak bisa move on karena merasa telah ditendang oleh Eli dari tim pasukan khusus. Singkat cerita, malam itu Omar menghubungi Gabi untuk merubah lokasi pertemuan karena dia merasa takut untuk keluar. Gabi lalu menemui Omar di apartemennya. Tapi Doron merasa heran, Omar mengaku sudah tinggal selama 3 bulan, tapi rumah ini terlihat masih kosong. Karena kecurigaannya dianggap berlebihan, Doron disuruh turun ke bawah. Tapi Doron tetap berkoordinasi dengan tim pengawal dari dubes yang standby di berbagai titik. Tak berselang lama, ini yang terjadi. Doron segera kembali ke lantai atas. Dia menemukan para pengawalnya telah tewas, tapi tidak menemukan keberadaan Gabi. Seorang polisi bernama Maya menciduk 2 pengedar setelah dia menyamar jadi pembeli paket narkoboy. Polis! Pulang ke rumah, Maya memiliki suami yang juga seorang polisi. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari seseorang yang menyayanginya juga. Kapol Belgia bernama Angela melihat TKP penculikan Gabi. Doron meluapkan kekecewaannya kepada Ivry karena anak buahnya tidak becus melindungi Gabi. Dari ponsel milik pelaku yang terjatuh, ternyata Doron mengenali pria tersebut yang ditegurnya karena mengintai ke dubes. Maya dan suaminya terkejut setelah dipaksa ikut ke markas intelijen Israel. Rumah si petugas penjara yang bernama Adel ikut digeledah untuk mencari keberadaannya. Kembali ke markas pasukan khusus Belgia, tim mendeteksi orang yang dikenali Doron itu berasal dari Lebanon dengan nama Semi yang bekerja di sebuah restoran. Tim lalu bergerak cepat untuk memburunya. Tiba-tiba, Doron mengejar teman si Semi yang kabur dari kafe tersebut. Dia hanya menyebut nama tempat biasa Semi berkumpul. Gabi menasehati Omar agar menyadari kesalahannya, lalu kabur dari kelompok ini. Tapi Omar menolak meski Gabi telah lama mengenal ayahnya yang seorang mata-mata. Untuk mengorek informasi, Gabi dipukuli oleh salah satu anggota kelompok ini. Terungkap, Maya diinterogasi karena saudaranya adalah Omar, dalang dari penculikan Gabi. Maya mengaku terakhir berkomunikasi 4 tahun lalu. Padahal kemarin dia mengirimnya SMS. Abu Osama dimintai keterangan karena si Adel adalah anak buahnya sebagai tersangka pembunuhan Jamal. Jika dia terlibat, Abu Osama terancam akan ditangkap. Doron mendesak Ivry untuk mengirim Eli dan timnya membantu menemukan Gabi. Gabi sendiri babak belur, dipaksa mengatakan daftar mata-mata yang beroperasi di Jenin.
Tapi Gabi malah memberi nama-nama palsu yang disadari oleh Omar. Singkat cerita, daftar tersebut diberitahukan kepada sepupunya si Adel di tempat persembunyiannya. Ellie dan tim tiba di Belgia untuk membantu Doron menemukan Gabi. Ivry membeberkan pimpinan kelompok di sana bernama Al-Qutub yang dituduhnya sebagai biang keladi penculikan Gabi dan berbagai serangan di negara ini. Karena daftar nama mata-matanya telah bocor, Abu Osama menemukan salah satunya telah dibunuh lalu digeletakkan di tengah jalan. Malam itu, Doron dan timnya mengintai pergerakan Al-Qutub di dalam masjid. Karena terjadi keributan, Doron masuk menodongkan pistol lalu menculik Syekh Al-Qutub. Setelah didesak, dia mengatakan hanya mengetahui tentang nama Ibrahim dan Nasrin yang bekerja di apotek. Singkat cerita, tim mengintai apotek yang dimaksud. Tim melihat Nasrin akan mengambil sesuatu dari apotek itu untuk Ibrahim. Voilà. Tout ce que tu as demandé là. Ternyata Nurit melihat persediaan medis yang dibawa Nasrin. Tim memanfaatkan wanita ini untuk menangkap Ibrahim yang terlibat teror Ridau. Hari itu juga tim mengintai Nasrin saat memberikan paketnya kepada Ibrahim. Dia masuk ke salah satu gedung tersebut. Nurit lalu mendekati warga di sana yang menyebut gedung nomor 10 digunakan kelompok berbahaya di lokasi tersebut, tapi dia tidak menyebut lantai berapanya. Merasa lokasi ini sudah tidak aman lagi, rekan Omar mengajaknya pergi meninggalkan gedung ini. Omar setuju, tapi setelah Gabi bisa berjalan. Tim belum bisa menyerbu gedung tersebut karena Angela tidak mau membahayakan warganya. Di luar dugaan, Abu Osama dibunuh Adel dan kelompoknya. Angela akhirnya mengizinkan tim untuk menggelar operasi di gedung nomor 10. Mereka menyamar jadi petugas relawan yang sedang mengumpulkan obat-obatan. Satu persatu penghuni apartemen diketuk pintunya. Tim bergerak ke lantai 6 setelah mendapat informasi dari salah satu penghuni. Polisi Belgia mulai dikerahkan. Tiba di sana, ini yang terjadi. Baku tembak berlangsung sengit hingga Nurit tertembak di kakinya. Nurit! Omar dan rekannya langsung berkemas. Pertempuran sengit kembali berlanjut. Musuh dihabisi satu persatu. Pasukan Belgia yang datang ikut membantu. Di luar dugaan, Gabi ditembak oleh anteknya si Omar. Tiba-tiba, militer Belgia menemukan jalur rahasia yang dipasangi bahan peledak. Passage on the ground floor. Tiba di sana, Doron dan tim hanya menemukan banyak bercak darah. Tim berkumpul di markas intelijen Belgia yang mengonfirmasi darah yang ditemukan di TKP berasal dari tubuh Gabi. Selain itu, mereka melihat penampakan pesawat dari citra satelit yang digunakan para tersangka kabur ke Lebanon membawa Gabi yang tipis kemungkinan masih hidup. Karena terlihat mereka membawa peti jenazah. Doron marah karena mereka yakin Gabi telah tewas, terutama kepada Dana yang hanya duduk diam menerima kesimpulan tersebut. Di tempat persembunyiannya, Adel kembali menyusun rencana besar yang disebut Hari Penghakiman. Doron menemui putranya Gabi yang memilih pasrah jika ayahnya memang sudah tewas. Padahal Doron berharap mereka sama-sama berjuang meski kemungkinannya kecil. Nurit mendapat perawatan karena luka tembak di kakinya. Tapi dia merahasiakan kehamilannya kepada Sagi karena dia belum siap memiliki anak. Rasa bersalah menghantui Dana karena terlalu cepat merelakan Gabi seperti yang diutarakan Doron. Scene berpindah ke markas Hizbullah di Lebanon.
Disinilah Omar bertemu dengan pimpinannya Haj Ali. Mereka merencanakan serangan berikutnya kepada Yahudi. Karena statusnya sebagai buronan paling dicari, Omar tidak bisa menemui istrinya. Tapi di keesokan harinya, Omar nekat menemui Aisyah. Sementara itu, diam-diam Maya mendapat pesan rahasia dari Omar untuk mengambil sesuatu di rumah ibu mereka. Doron kembali ke kampung untuk mengurus peternakannya karena semua orang sudah pesimis dengan keselamatan Gabi. Sementara itu, Eli mendapat informasi dari Amira terkait dengan supirnya Abu Osama yang bekerja sama dengan Adel untuk membunuhnya. Sopir yang bernama Musab ini memiliki teman dekat seorang apoteker bernama Ismail yang bisa dimanfaatkan untuk menjebaknya. Karena Nurit sedang cedera, anggota baru bernama Sani akan ditugaskan untuk membantunya. Singkat cerita, Sani menyamar ke dalam apotek. Setelah itu, masuk seorang bocah yang mengirimkan surat kepada Ismail. Ketika Ismail keluar lewat pintu belakang, tim langsung menangkapnya. Ismail lalu diinterogasi agar mengatakan kemana Musab pergi. Dia mengaku beberapa hari lalu Musab bertanya apakah dia pernah bertemu dengan Syekh Muwanis. Amira yang terkejut langsung menugaskan tim pasukan ke utara Tel Aviv. Terlihat Musab dan rekan-rekannya masuk ke wilayah Israel. Kelompok ini mulai melancarkan serangan kepada agen mata-mata. Satu persatu mereka ditembak mati. Ternyata Doron pun mengalami hal yang serupa. Tapi dia berhasil membunuh pelakunya. Sementara itu, Amira pulang ke rumah untuk mengganti baju. Doron lalu menghubungi Amira karena serangan tersebut. Ternyata ada seseorang yang menyelinap juga ke dalam rumah Amira. Ketika Amira baru saja mengganti pakaiannya, ini yang terjadi. Dudi berhasil menyelamatkan Amira dari upaya pembunuhan yang dilakukan Musab. Rekan-rekan mereka menjadi target karena informasi yang dibocorkan Gabi. Tim pun membawa istri dan anak mereka ke rumah aman yang dijaga ketat aparat. תאמין לי, נהיינו חבורה של כוס. יש להם את השמות שלנו, את הכתובות. אשכרה גיבוש צוות עשו לנו. יאללה, לילה טוב. מה איתו? הוא לא... כבר בא. Meski kehilangan dua rekannya, Omar memberitahu Adel bahwa dia akan mengirim bantuan lagi dari Lebanon untuk melanjutkan perjuangan. Maya datang ke rumah ibunya untuk mengambil barang penting pesanan Omar. Belum jelas benda apa yang dimaksud. Musab diinterogasi langsung oleh Amira setelah gagal membunuhnya. Musab dipaksa untuk bekerja sama membeberkan semua rencana kelompoknya. Ternyata benda yang diambil oleh Maya itu paspor dengan identitas palsu untuk Omar dan istrinya. Sagi kecewa setelah tahu dari perawat Nurit sedang hamil. Dia kecewa karena Nurit lebih memilih karir daripada anak. Sagi meluapkan kemarahannya. Sedangkan Maya tidak mau jujur kepada suaminya jika dia masih membantu Omar yang dituduh bergabung dengan Hizbullah. Amira minta maaf kepada Doron karena dia telah salah. Adel memberitahu orang tua Khalid yang telah mati saat berjuang bersamanya. Tapi mereka tidak terima hingga menamparnya. Ternyata mereka pun tidak tahu Musab telah ditangkap. Musab dimanfaatkan untuk menghubungi kelompoknya agar bertemu di sebuah lokasi. Rencana tersebut dilakukan untuk menangkap Adel dan timnya. Maya kembali mendapat pesan suara dari Omar untuk memberikan paspor tersebut kepada temannya di Majdal Syam. Omar mengaku terpaksa melakukan ini karena hidupnya terancam. Doron bertemu dengan rekan lamanya Russo yang ditugaskan menggantikan posisi Nurit. Singkat cerita, Maya pamit kepada suaminya untuk pergi ke rumah ibunya. Padahal Maya akan memberikan paspor milik Omar.
Ternyata di sana Maya bertemu dengan Doron, bagian dari rencana tim untuk memburu Omar. Tim pun mendapat pengarahan dari Amira untuk misi berikutnya dalam memburu Adele. Doron hanya beralasan ditugaskan untuk mengantar Maya ke perbatasan. Rupanya pesan yang diterima Maya bukan berasal dari Omar, tapi dari tim khusus pimpinan Rafael. Maya mengira pesan yang masuk itu adalah Omar, yang memintanya ikut dengan si botak di depannya ini menuju perbatasan karena dia tidak percaya siapapun. Tim mulai mengintai rumah keluarganya si Adele. Mereka melihat mobil yang menurunkan istri dan anaknya. Sementara itu, Musab diantarkan bergabung kembali dengan kelompoknya sebagai informan atas perintah tim intelijen. Doron sendiri membawa Maya ke sebuah lokasi. Bosan jika hanya menunggu Adele keluar, Sagi punya rencana ekstrim untuk sedikit membuat kegaduhan agar Adele benar-benar terpancing. Bukan petasan atau merecon, Sagi memasang alat peledak di bawah mobil. Di luar dugaan, anak si Adele muncul di sana dan ini yang terjadi. Anak tersebut mengalami cedera cukup parah. Tidak mau bertanggung jawab, tim Israel pergi dari lokasi. Ternyata Doron mengajak Maya ke zona demilitarisasi perbatasan Israel-Suriah. Keduanya kabur setelah melihat ada mobil patroli militer. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Adele menyambut dua ahli bahan peledak untuk merakit petasan yang bisa merobohkan gedung. Adele marah setelah tahu anaknya masuk rumah sakit gara-gara Yahudi. Tidak peduli dengan bahaya, Adele akan melihat anaknya di rumah sakit. Maya mendapat pesan dari Omar untuk pergi ke rumah istrinya di Lebanon. Ternyata ini bagian dari rencana tim untuk menemukan istrinya Omar yang akan dimanfaatkan menangkapnya. Tidak ada pilihan, Maya setuju untuk pergi ke Lebanon. Atas keteledoran semalam, tim mendapat teguran keras dari Amira. Sebuah mobil datang menjemput Doron dan Maya. Selama perjalanan, Doron dan Maya mendapat arahan dari pria ini agar mereka bisa melewati perbatasan dengan aman. Russo datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya Adele. Padahal dia ingin melihat apakah Adele ada di rumah sakit atau tidak. Doron dan Maya tiba di perbatasan Suriah-Lebanon. Meski tidak memiliki KTP, keduanya membujuk prajurit hingga akhirnya diizinkan masuk. Ternyata Adele baru saja tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi putranya. Dia juga minta maaf kepada istrinya. Adele berjanji akan membalas perbuatan mereka. Tim mendapat informasi, Musab pun diajak rekannya datang ke rumah sakit melihat kondisi anaknya Adele. Setelah melihat Adele ada di dalam kamar, Musab langsung mengirimkan pesan kepada markas. Tak main-main, drone predator penghancur akan diluncurkan untuk membunuh Adele. Perselisihan terjadi di antara tim karena Sagi tidak setuju untuk melaporkan kepada pimpinan atas keteledoran yang mereka lakukan hampir membunuh seorang bocah tidak berdosa. Musab disuruh memberikan ponselnya sebelum Adele menemuinya. Musab minta maaf karena gagal menghabisi target. Kembali ke Doron dan Maya diberi identitas sementara yang berlaku selama 3 hari. Markas terus memantau pergerakan Musab berbekal alat pelacak yang disembunyikan di dalam korek apinya. Musab harus keluar dari mobil tersebut agar drone predator bisa menyerang mobil yang ditumpangi Adele. Markas mengira yang keluar dari mobil adalah Musab, padahal Adele yang menggunakan sorban dan kupluk yang digunakan Musab. Dan setelah itu mobilnya diledakkan. Amira mengira Adele telah berhasil dihabisi untuk membalas kematian Gabi. Dudi dan anak buahnya berencana menjemput Musab, tapi informan mereka itu tak kunjung datang. Tiba-tiba ini yang terjadi. Dana terkejut setelah mendapat informasi Dudi telah tewas.
Menumpang bis umum, Doron dan Maya tiba di daerah Nabatih, Lebanon. Turun dari bis, keduanya mencari makan terlebih dulu agar terlihat seperti pengungsi lainnya yang kelaparan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Sementara itu, militer Suriah menangkap supir yang sebelumnya membawa Doron dan Maya melintasi perbatasan. Maya mengaku sebagai polisi yang kerap kali menyamar untuk membongkar kejahatan sebuah kelompok kriminal. Tapi misinya itu kadang menjadi berat ketika terjalin ikatan dengan mereka. Maya tidak tahu jika di hadapannya ini adalah anggota pasukan khusus yang sedang menyamar. Dari sana, mereka menyewa sebuah taksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Vnaydek. Scene berpindah ke markas Dahyeh, Beirut, Lebanon. Omar dan pimpinannya Haj Ali baru saja melaksanakan sholat. Setelah mendapat informasi ditangkapnya supir itu, pimpinan menugaskan anak buahnya untuk memblokade jalan. Mereka mengecek dokumen yang dibuat oleh petugas perbatasan hingga menemukan identitas Doron dengan nama Salim dan Maya dengan nama Nur. Omar terkejut saat melihat foto kakaknya, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Di tengah perjalanan, ternyata ada razia. Meski Doron sudah memberikan uang pelicin, tetap saja Doron dan Maya diminta turun dari mobil. Petugas curiga kepada mereka dan karena itu akan ditangkap. Maya bergegas membujuknya. Dia hanya ingin menuju Nahar untuk melihat anaknya. Keduanya disuruh menunggu karena petugas ini akan mengusahakan izin masuk Lebanon untuk keduanya. Kembali ke Jenin, Palestina, Adel mendapat telepon dari Haj Ali untuk segera melancarkan serangan. Meski Adel beralasan 20 rudal yang dia miliki jauh dari cukup. Menyadari penyamarannya sudah terbongkar, ini yang Doron lakukan. Amir! Amir! Mereka kabur menggunakan sebuah mobil yang diparkir di sana. Omar meminta persetujuan Haj Ali untuk mencari keberadaan dua targetnya. Omar merahasiakan kepada pimpinan bahwa Nur adalah kakaknya. Doron dan Maya melanjutkan perjalanan dengan berlari ke dalam hutan. Rafael dan tim mulai was-was karena Doron belum memberikan laporan. Bersembunyi di sebuah rumah kosong, Maya mengatakan ingin kembali. Dia merasa terjebak padahal tujuannya hanya ingin bertemu dengan Omar. Omar dan anak buahnya mengecek satu persatu mobil yang melintas. Tapi dia tidak menemukan keberadaan Maya. Diam-diam, Doron mengirim pesan ke markas karena posisinya dalam bahaya. Rafael memutuskan untuk mengevakuasi mereka di Tripoli. Tapi sebelum itu, Doron akan membantu Maya menyerahkan paspornya ke istri Omar. Adel menugaskan anak buahnya untuk mempersiapkan 10 rudal untuk melancarkan serangan. Haj Ali terkejut setelah mendapat laporan Nur yang mereka cari adalah Maya, kakak dari Omar. Siang itu juga, Omar dijemput untuk menemui pimpinan. Abu Khalid dibawa militer IDF untuk diinterogasi tim intelijen. Dia mengaku putranya yang dihasut oleh Adel untuk bergabung dengan kelompoknya. Karena putranya itu telah tewas, Abu Khalid membeberkan tempat biasa anak buah Adel nongkrong. Doron dan Maya tiba di rumah istri Omar yang dijaga anggota Hizbullah. Doron mengaku sebagai teman Aisyah. Setelah itu, dia memberikan paspornya. Rafael yang mendapat informasi Maya sedang memberikan paspornya kepada Aisyah, dia langsung menerbangkan drone Predator ke lokasi tersebut. Mereka berharap melihat Omar di sana. Aisyah sempat tidak percaya jika Omar berniat mengajaknya kabur ke Eropa dengan paspor tersebut seperti yang diceritakan Maya. Aisyah mengaku tidak bisa menghubungi Omar karena Zioni sedang mengintainya. Tiba-tiba, Maya mengusulkan untuk pergi bersama menyerahkan paspor tersebut kepada Omar. Saat dalam perjalanan, Omar dihubungi Nizar, istrinya menelepon ingin segera menemuinya. Karena Omar harus menemui Haj Ali, Nizar disuruh Omar membawa Aisyah ke tempat biasa. Disinilah Omar mulai menyadari ada yang tidak beres.
Rafael memutuskan akan menembak Omar dengan drone Predator meski kemungkinan besar Maya yang seorang polisi Israel akan ikut menjadi korban. Sementara itu, tim pasukan khusus sedang melancarkan misi untuk menangkap Adele di tempat persembunyiannya. Ellie dan Sunny pura-pura memperbaiki mobil mereka. Tapi Sunny yang masuk ke ruangan belakang diciduk anak buah Adele. Tiba-tiba ini yang terjadi. سامعني؟ في واحد Tersangka melepaskan tembakan dari ruang bawah tanah. Setelah melemparkan granat, tim masuk ke basement. Baku tembak pun kembali terjadi. Meski anak buahnya sudah dibantai, Adele tidak diketahui keberadaannya. Dan disinilah tim menemukan banyak rudal. Kembali ke Doron yang masih menunggu kabar dari Maya. Setelah melihat Maya dan Aisyah masuk ke dalam mobil, Doron langsung membuntuti mereka. Meski Rafael sudah menyuruhnya balik kanan, Doron yang keras kepala memutuskan untuk mengejar mereka. Doron mengejar mobil tersebut, dan ini yang terjadi. Omar terkejut setelah dihubungi oleh Doron yang sedang menyandra Maya dan Aisyah. Dia harus datang ke lokasi yang dia kirim jika menginginkan istri dan kakaknya tetap hidup. Omar memutuskan untuk memaksa anak buah Ali turun dari mobil. Singkat cerita, Omar tiba di lokasi yang langsung ditodong oleh Doron. Sebelum menghabisinya, Doron bertanya di mana mayat Gabi. Ternyata dia mengatakan Kapten Gabi masih hidup. Doron membawa mereka ke rumah aman dengan bantuan tim yang ada di sana. Lalu Doron bertanya kembali kepada Omar tentang Gabi yang saat ini disandra oleh Haj Ali di daerah Saifi, Beirut. Doron harus bergerak cepat sebelum Haj Ali membawa Gabi ke Iran. Tapi lagi-lagi, Rafael tidak percaya jika Gabi masih hidup sesuai dengan pengakuan Omar. Tapi Doron tidak menyerah. Dia memutuskan akan pergi ke Saifi untuk membuktikan ucapan Omar. Doron meminta bantuan oleh rekannya untuk mengintai lokasi tersebut. Terlihat penjagaannya sangat ketat karena ada orang penting di sana. Tak berselang lama, ada konvoi mobil yang masuk ke rumah tersebut. Buru-buru Aleh memotretnya. Ternyata Haj Ali yang datang ke rumah tersebut lalu masuk ke ruang bawah tanah. Terbukti ucapan Omar, Kapten Gabi memang masih hidup. Amira mulai percaya setelah melihat keberadaan Haj Ali. Gabi memohon jangan memindahkan dirinya dari negara ini. Doron mulai muak karena lagi-lagi Rafael tidak percaya Gabi masih hidup. Dalam rapat, Ellie sudah mengajukan diri untuk terbang membantu Doron. Karena tetap saja Rafael menolak, tim memutuskan untuk melancarkan operasi dengan berbagai resikonya yang siap mereka tanggung. Maya mengaku salah kepada Omar karena tertipu oleh si Yahudi. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah tiba di Lebanon. Mereka membahas rencana penyelamatan Gabi yang diyakini ada di bawah kendali kelompok Hizbullah pimpinan Haj Ali. Malam itu juga tim bergerak ke lokasi target. Gabi sendiri mulai berjalan untuk dipindahkan ke Iran. Tim Israel menyamar jadi polisi Lebanon. Pergerakan mereka dipantau dari markas. Sementara itu, Gabi dibawa langsung oleh Kolonel Haj Ali untuk menuju Iran. Gabi terus membujuk Haj agar membatalkan rencananya. אלי, הם פונים עכשיו לכביש דמשק ביירות. יש לכם פחות מחצי שעה. سيدك كان يستحي لو حتى بونا تحتي فيش عندكم. مين بنكسكم؟ مين كنتوا تقدروا تكونوا زي إسرائيل؟ اسكت لأنك أتعبتني. Tim berpura-pura menghentikan setiap kendaraan untuk mengecek identitas para penumpangnya. Rafael mengatakan mereka akan tiba dalam 2 menit. 2 mobil yang berhenti langsung dicek, tapi ternyata tidak ada Gabi di dalamnya. مش بالسيارة. شكرا.
Pria di dalam mobil ini balik bertanya, berasal dari unit mana. Situasi mulai tegang ketika mereka turun dari mobil. Sagi coba menjelaskan kepada pria ini, namun karena dia tidak percaya, pria ini akan menelepon markas polisi. Untung saja sinyalnya sengaja dilenyapkan. Karena mereka makin curiga, ini yang terjadi. Eli yang emosi memaksa pria ini mengatakan di mana Gabi berada. Karena menolak buka mulut, Omar muncul karena mengenali pria ini. Omar membeberkan lokasi persembunyian istri dan anaknya si pria yang diancam akan diledakkan oleh drone predator. Akhirnya, dia membeberkan jalur perjalanan Kolonel Haj menuju perbatasan Hermal. Seorang komandan di lokasi tersebut dihubungi Haj Ali untuk siap-siap karena sebentar lagi Haj Ali dan rombongan akan tiba di markas militer tersebut. Tim membutuhkan waktu setidaknya 20 menit untuk tiba di perbatasan tersebut. Amira mengingatkan Rafael, jika Gabi telah melewati perbatasan, maka itu sama saja misi mereka dalam menyelamatkan Gabi akan gagal. Karena pagarnya menggunakan sistem otomatis, markas lebih dulu meretasnya agar gerbang tersebut sulit untuk dibuka. Tak berselang lama, tim tiba di sana dan ini yang terjadi. Doron berhasil menembak Ali lebih dulu sebelum nyawa Gabi melayang. Tim kembali bergerak mundur lalu pergi menuju titik penjemputan. Sebelum naik ke atas helikopter, ini yang dilakukan Gabi. Singkat cerita, Maya dibebaskan secara bersyarat dan dilarang meninggalkan Israel. Di tempat persembunyiannya, Adel yang berhasil lolos dari penyergapan beberapa hari lalu dikunjungi oleh istrinya. Adel merasa pesimis perjuangannya akan sirna karena musuh terus memburunya. Sementara itu, Gabi kini lebih banyak diam karena merasa bersalah telah membeberkan daftar agen mata-mata. Doron marah karena seharusnya Gabi beristirahat. Doron memutuskan membawanya ke peternakan. Maya sendiri langsung berkemas untuk pulang ke rumah ibunya. Maya lanze. Maya dabreti. Maya dan ibunya hanya menangisi kepergian Omar tanpa jasad yang tidak boleh dimakamkan pihak Israel. Maya minta maaf karena kematian adiknya itu tidak lepas dari kesalahannya. Tak lama kemudian, Adel menghubungi Maya untuk menyampaikan rasa duka karena Omar sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Adel rupanya tidak tahu kejadian sebenarnya yang mengakibatkan Omar terbunuh. Maya pun menutup rapat kejadian tersebut. Setelah itu, Adel menugaskan anak buahnya untuk mempersiapkan semua rudal yang mereka miliki. Trauma mendalam dialami Gabi karena penyiksaan yang dialaminya selama dia disekap Omar dan antek-anteknya. Eli datang ke kantor Amira karena 3 bulan lagi dia berencana untuk pensiun. Eli merasa sudah muak dan lelah karena misi dan tugasnya selama bergabung dengan unit kontra teror Ridau. Gali datang atas permintaan Doron untuk memberi dukungan moral kepada Kapten Gabi. Selain itu, Gali membujuk Gabi agar mau menemui putranya yang berharap bisa segera bertemu dengannya. Kembali ke si Adel yang sedang mengecek puluhan rudal yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Yahudi. Doron pergi menemui Maya untuk minta maaf karena dia tidak menduga Gabi akan menembaknya. Dari lokasi inilah, Adel dan anak buahnya memasang rudal-rudalnya. Sebagai pemilik rumah, Ibrahim meminta Adel meninggalkan tanahnya. Tapi Adel balik mengancam akan menghabisi keluarga Ibrahim.
Doron meminta bantuan Amira agar jasad Omar dikembalikan kepada keluarga. Tiba-tiba Amira mendapat informasi tentang serangan misil yang dilancarkan musuh. Steve yang mendengar suara alarm tanda bahaya langsung memeluk istrinya. Mami, מקפיצים אותך, נו. Gabi dan putranya sama-sama menangis karena mereka bisa berkumpul kembali. Rafael menugaskan Amira dan Doron untuk memburu Adel yang sampai saat ini masih licin. תשם חומת מגן 2 ונבעיר אותנו למלחמה. הבנתי. שיעשו מה שצריך כדי להגיע אליו. אני לא רואה... Maya mendapat informasi bahwa jasad Omar bisa dikuburkan oleh pihak keluarga. Maya lalu memberitahu ibunya kabar tersebut dan rencananya Omar akan dimakamkan di Jenin. Tim kembali menggelar rapat khusus setelah Adel terdeteksi bersembunyi di dalam kamp daerah Al-Fajar. Karena kemungkinan besar Adel akan hadir dalam acara pemakaman Omar, tim bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menangkapnya. Doron sempat mengutarakan ketidaksetujuannya karena di sana pasti ada Maya yang merasa hidup dan karirnya hancur karena jebakan Batman yang dilakukan tim. Jika rencana ini dilakukan, itu artinya mental Maya akan makin jatuh. Tapi mereka tetap pada keputusannya karena momen pemakaman ini dinilai sangat tepat. Singkat cerita, Maya dan para kerabatnya melihat jasad Omar. Mereka membentangkan bendera Palestina. Doron marah kepada Gabi karena rencana penangkapan Adel di pemakaman Omar adalah ide darinya. Gabi harusnya sadar hidup Maya makin hancur karena mereka, bahkan nyawanya hampir melayang. Gabi beralasan Adel akan sangat berbahaya dan berkuasa karena informasi penting yang terpaksa dia bocorkan. Scene berpindah ke kamp pengungsi di Jenin. Para pejuang Hamas datang membawa jasad Omar untuk dimakamkan secara pahlawan karena dianggap sudah berjasa untuk bangsa dan negaranya. Karena berseberangan dengan Hamas, Adel nampak kecewa setelah mendapat informasi jenazah sepupunya dibawa mereka. Tidak mau menyerahkan sepupunya begitu saja, Adel menugaskan anak buahnya untuk merebut jasad Omar dari tangan Hamas. Singkat cerita, jasad Omar diarak ratusan orang khususnya para pejuang Hamas. Terlihat Maya dan keluarganya hadir juga di sana. Di waktu yang sama, Adel dan pasukannya mulai bergerak ke lokasi pemakaman. Karena Omar dianggap bukan bagian dari Hamas, Maya meminta mereka pergi. Biarkan dia dan keluarganya memakamkan Omar. Tiba-tiba, Maya disuruh pergi oleh salah satu pejuang yang ternyata adalah si Doron. Ternyata tim Israel yang licik dan tidak tahu malu menyamar jadi para pejuang Hamas untuk memancing agar Adel keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah melihat Adel muncul di sana, tim pasukan khusus bergerak untuk memburunya. Adel dan pasukannya bergerak mundur ke dalam markas. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Pasukan IDF tidak berdaya menghadapi gempuran kelompok Adel. Tim evakuasi yang dikirim tidak bisa mencapai lokasi karena musuh sengaja menghalangi akses jalannya dengan beko. Doron dan tim yang berada tidak jauh dari lokasi meminta persetujuan dana untuk membantu tim IDF. Tak hanya itu, markas mengirimkan helikopter tempur. Doron dan timnya langsung terlibat pertempuran. Di luar dugaan, musuh melepaskan RPG. Pertempuran berlangsung sengit karena kuatnya anak buah Adel. Tiba-tiba, Sagi terkena tembakan dari sniper musuh. Steve coba membantunya, tapi dia sendiri ikut menjadi target.
Satu persatu anak buah Adele dihabisi. Doron dan Sunny kemudian bergerak masuk untuk mencari sniper musuh. Giliran Ellie yang terkena timah panasnya musuh. Karena Sunny tertembak, Doron bergerak seorang diri. Tiba-tiba Adele muncul di sana menyerangnya. Adele berhasil dihabisi meski Doron sendiri sudah tidak berdaya. Sunny meminta bantuan Doron karena mereka akan menculik rekan-rekannya. Di akhir film, Doron dan timnya sama-sama terbaring dalam keadaan sekarat. Malaikat Ijroil pun datang untuk mencabut nyawa mereka semua. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.